Selamat berjumpa kembali dalam Renat Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 13 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dilarang Mentuhankan Budaya. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sampai dengan ke-19. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha untuk meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia juga mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar membedakan antara kebenaran firman Tuhan dan budaya yang sering kali kami anggap sebagai sebuah kebenaran absolut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang berbagai macam pertikaian, perpecahan yang terjadi di dalam zaman Alkitab, bahkan dalam kehidupan real keseharian kita, seringkali kita anggap itu adalah sebuah kebenaran yang patut diperjuangkan hidup dan mati, bahkan sampai tetes darah penghabisan kita perjuangkan. Itu adalah sebagai sesuatu kebenaran. Kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Allah, maka kebenaran itu bukan budaya, kebenaran itu bukan sudut pandang pribadi, kebenaran itu bukan sesuatu yang kita yakini sebagai kebenaran, namun sesungguhnya bukan kebenaran, tetapi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tunggal, hanyalah kebenaran yang berasal daripada firman Tuhan. Apa di luar semuanya itu? Di luar semuanya itu adalah sesuatu yang kita anggap benar, padahal bukan benar. Itu hanya masalah budaya, itu hanya masalah kebiasaan, itu hanya sesuatu yang kita anggap benar, padahal itu bukan kebenaran dari firman Tuhan. Dalam tradisi suku-suku tertentu, saya tidak sebutkan suku dari mana, menganggap bahwa anak laki-laki itu lebih berharga daripada wanita. Dan itu setelah dia menjadi orang percaya pun, keyakinan itu menjadi keyakinan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan yang menariknya, anak laki-laki itu mendapat warisan yang lebih banyak daripada anak perempuan. Dan ini terjadi diskriminasi, perbedaan gender laki-laki dan wanita. Sementara Tuhan menciptakan tidak ada kelas bahwa laki-laki itu lebih tinggi dari wanita, bahwa laki-laki itu punya hak lebih besar daripada wanita. Dalam catatan Alkitab, lelaki itu memang ditunjuk oleh Allah sebagai kepala, tetapi bukan berarti bahwa dia lebih hebat dari wanita. Bukankah waktu Tuhan menciptakan Hawa, justru Hawa diciptakan untuk menjadi penolong? Kalau dikatakan mana yang lebih hebat, mana yang lebih hebat? Yang ditolong Adam atau yang menolong Hawa? Siogianya yang menolong tentu, karena yang ditolong tentu jauh lebih lemah, membutuhkan pertolongan yang mau menolong. Jadi pada titik ini sahabat seperjalanan, kita punya budaya-budaya yang secara sadar atau tidak sadar dijadikan itu sebagai sebuah kebenaran, kita masukkan ke dalam perjalanan iman kita. Kita melihat di sini, hiduplah sewaktu dalam keadaan dipanggil. Tuhan mengizinkan ekspresi budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada budaya tertentu yaitu bersunat, ada juga yang tidak bersunat. Bersunat adalah sesuatu kebudayaan untuk memotong sebagian kulit katan daripada kelamin laki-laki. Dan itu adalah budaya dengan berbagai macam faktor. Tetapi Alkitab mengatakan bersunat, tidak bersunat. Yang penting adalah mereka mentaati hukum Allah. Kalau kita melihat juga budaya mempersembahkan persembahan korban, burung merpati, domba, kambing domba untuk dipersembahkan, itu budaya. Tetapi sekarang, tatkala kemudian keadaan menjadi berubah, maka berubah pula. Kalau kita tahu dengan jelas, orang-orang dulu itu waktu beribadah di sinagoge, lalu kemudian ada urutan-urutan tertentu, ada persembahan korban bakaran, ada korban kemudian ukupan, dan ada korban penebusan dosa. Ada begitu banyak tempat-tempat di dalam pengampunan dosa, itu di beberapa tempat. Tetapi sekarang cukup, hanya ada satu gereja, orang datang menghadap kepada Allah, dan itu adalah budaya, termasuk menyanyi. Ada yang gereja menyanyi bertepuk tangan, ada yang mengatakan bertepuk tangan sebagai sesuatu yang tidak boleh. Itu budaya. Yang bertepuk tangan silakan, yang berdoa angkat tangan silakan, yang berdoa tutup mata lipat tangan silakan. Karena itu budaya. Itu sama dengan masalah bersunat atau tidak bersunat. Tetapi yang penting adalah mereka mentaati hukum-hukum Allah. Ada orang kemudian bersaat teduh, ada orang yang pagi, ada orang yang malam bersaat teduh. Dan pola bersaat teduh berbeda-beda. Ada yang hening,
tidak bicara sama sekali. Tetapi ada yang bersaat teduh itu harus dengan menyanyi. Berdoa itu bersuara, tapi ada orang yang berdoanya benar-benar hening. Itu budaya. Bukan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu adalah kebebasan seseorang. Yang penting firman Tuhan berkata, baiklah tiap-tiap orang itu tinggal dalam keadaan seperti waktu dipanggil. Sebab yang penting bukan yang bersunat atau tidak bersunat, tetapi mereka yang mentaati hukum-hukum Allah. Pada titik ini sahabat seperjalanan, tatkala kita menjadi orang yang ekstrim mengagung-agungkan kebiasaan tertentu, baik di gereja masing-masing atau kebiasaan pribadi, lalu kita anggap bahwa tatkala orang tidak mengikuti kebiasaan budaya kita, kita anggap orang itu menyimpang. Bahkan secara lebih parah lagi dikatakan orang itu sesat, tidak taat kepada Allah. Tatkala kita menjadikan budaya sunat tidak bersunat itu kemudian dijadikan hukum-hukum Allah, maka kita sudah menggeser, dan pada prinsipnya kita sedang mengilahkan budaya, kita sedang mendewakan kebiasaan kita, bukan kita sedang menghormati firman Tuhan. Sahabat seperjalanan, siogianya berbagai gereja di muka bumi ini tidak membutuhkan sebetulnya berbagai, katakanlah harus kemudian menjadi pertengkaran, menjadi perpecahan. Pada prinsipnya Allah mengizinkan ada ekspresi yang berbeda. Ada orang gereja yang sangat mengagung-agungkan lagu-lagu yang sangat lama, yang dipuja-puja. Tetapi ada gereja yang kemudian memakai pemazmur, nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Sehingga mereka produktif menciptakan lagu-lagu baru. Mereka yakin kalau Roh Kudus bisa berkarya kepada orang-orang di zaman terdahulu. Tuhan boleh bisa menolong Musa mengarang lagu, Salomo mengarang lagu. Ada nyanyian Maria, ada nyanyian Daud, ada nyanyian Elizabeth. Maka siogianya saat sekarang pun Tuhan tetap bekerja di dalam kuasa Roh Kudus dengan karunia-karunia yang ada. Sehingga ada gereja tertentu tuh yang terus menciptakan lagu-lagu baru. Karena ingin mempersembahkan yang baru, bukan yang lama. Tapi yang lama juga sesuatu yang sangat indah. Diciptakan oleh orang-orang dengan inspirasi sebuah kehidupan. Apalagi dengan sejarah pengalaman hidup yang berbeda. Sehingga pada titik ini sahabat seperjalanan, mari kita belajar apapun latar belakang kita, apapun kebiasaan kita, apapun aliran gereja kita. Kalau kita punya Tuhan yang sama, maka berhati-hatilah tatkala kita kemudian mendewakan budaya, kita menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita sebagai landasan kebenaran. Kalau orang lain tidak mengikuti landasan kita, maka dia salah, maka dia sesat, maka dia melanggar firman Tuhan. Ingatlah, budaya tidak sama dengan hukum-hukum Allah. Mari kita belajar seperti yang firman Tuhan katakan. Saya ulangi kembali baca. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, maka biarlah kita juga sama dalam keadaan yang seperti demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. Sebagai orang percaya kita juga seperti demikian. Biarlah kita jangan membedakan. Kita harus mampu membedakan mana hukum Allah yang prinsip dan mana yang namanya budaya. Kalau Allah adalah Allah yang penuh dengan kekayaan, Allah mengizinkan kita berekspresi selama tidak melanggar firman Allah dan selama hukum-hukum Allah menjadi utama, maka budaya itu Tuhan izinkan sebagai ekspresi dan kekayaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.